Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Safira Herman Putri, NPM A1D020060 dari kelas 1B Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi tentang pembelajaran dan proses-proses kognitif. Nah, kita sebagai makhluk itu sangat mudah sekali untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pembelajaran. Mungkin di tengah kalian itu pembelajaran nggak asing lagi kan, sudah sangat jelas, sudah sangat sering terdengar di tengah kita apa itu pembelajaran. Mungkin kalau saya bilang pembelajaran, kalian langsung mikir ke sekolah, ke tempat kuliah, ke tempat pendidikan, ya kan? Nah, betul. Dan mungkin juga ada yang berpikiran pembelajaran itu adalah kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran secara umum terlebih dahulu. Nah, pembelajaran ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk memperoleh sesuatu yang baru, perilaku yang baru secara keseluruhan. Nah, jadi itulah pembelajaran secara umum, secara yang sering kita dengar. Nah, sekarang kita melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Nah, untuk pembahasan ini kita mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan jangka panjang dalam reflektif dan asosiasi mental dari perubahan masa lalu. Nah, definisi ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada pembelajaran itu adalah perubahan jangka panjang, yaitu lebih dari sekedar informasi yang kita dapat. Atau misalnya gini, mengingat nomor dengan secara singkat hanya untuk menghubungkan sesaat. Nah, itu adalah lebih dari sekedar informasi. Terus yang kedua adalah pembelajaran itu adalah perspektif dan asosiasi mental. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran itu adalah pengalaman dari sesuatu yang baru yang kita dapat dari pengalaman yang lalu. Nah, di sini ada di buku ini kalian bisa lihat. Nah, dalam buku ini kalian bisa lihat di sana tahun 1997 itu ada 7 prinsip pembelajaran yang dilakukan guru oleh pada muridnya. Yang pertama itu adalah keaktifan. Nah, jadi seorang guru itu harus aktif kepada seorang anak yang memberikan pembelajaran kepada seorang anak. Nah, yang kedua itu adalah memberi motivasi. Nah, jadi seorang guru itu harus memberi motivasi kepada seorang muridnya agar murid tersebut rajin untuk belajar. Nah, yang ketiga itu ada pergaulan. Nah, jadi seorang guru ini wajib bergaul kepada seorang muridnya agar lebih ada pendekatan, dan dengan pendekatan itu belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Nah, setelah itu ada tantangan. Nah, jadi seorang guru itu pasti selalu ada tantangan dalam mengajarnya. Ya, mungkin tantangan ketika menghadapi murid yang nakal, murid yang kurang menuruti perintah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada ini bisa lihat di samping di papan tulis. Kita masuk ke materi baru, yaitu tentang proses-proses kognitif. Nah, mungkin kalian baru dengar apa sih itu proses-proses kognitif, ya kan? Nah, di sini saya juga baru dengar apa itu sih proses-proses kognitif. Nah, jadi sini saya akan jelaskan. Nah, proses-proses kognitif itu adalah hal-hal yang spesifik yang dilakukan oleh pembelajar secara mental untuk mereka itu mengetahui, menafsirkan apa yang telah mereka lihat, mereka dengar, dan mereka baca. Mungkin itu penjelasan sedikit tentang proses kognitif.
Nah, setelah itu ada para psikologi kognitif itu telah menawarkan banyak penjelasan tentang bagaimana orang secara mental memproses informasi. Banyak di antara penjelasan tersebut yang secara kolektif dikenal dengan teori pemrosesan informasi. Nah, apa sih itu teori pemrosesan informasi? Nah, teori pemrosesan informasi perspektif teoris yang memfokuskan pada cara-cara khusus di mana para pembelajar secara mental memutuskan atau memproses info dan peristiwa yang benar. Nah, istilah kunci dalam psikologi kognitif itu ada dua. Yang pertama itu ada memori, yang kedua itu ada informasi. Nah, memori itu apa sih? Nah, memori itu adalah kemampuan menyimpan secara mental. Jadi, kita dengan kejadian yang lama, kejadian yang lalu, kejadian yang sebelumnya itu sudah disimpan di dalam memori kita. Nah, yang kedua itu ada informasi. Nah, mungkin kalian tahu kan informasi itu apa ya? Informasi itu ya kabar dari seseorang atau dari mana yang kita dapatin. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang materi ini, pembelajaran dan proses-proses kognitif. Nah, mungkin misalnya saya masih ada kurang dalam penjelasan, kurang dalam memahami materi, saya mohon maaf karena saya juga baru mempelajari materi ini. Mungkin apa yang saya sampaikan saat ini semoga bermanfaat sama kalian semua dan juga bermanfaat bagi saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.